Hai guys, come back to my YouTube channel. Sampai di sini masih bersama dengan Nisa di YouTube channel aku. Hari ini aku nggak mau nge-review dan aku nggak mau nge-vlog, but aku mau nge-resume materi yang telah diberikan kepada aku di acara LKMMTD 2021 yang diselenggarakan di kampus UMAHA, yaitu Universitas Ma'arif Hasyim Latif by Zoom pada tanggal 24 Juli sampai 25 Juli 2021. Oke, saksikan video berikut ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe seperti biasa. Oke, check it out. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I start resume video, I would like to introduce about myself. My name is Danisa Rahman Putri. You can call me Nisa. I'm from S1 Management Morning A, semester 3, and I'm from group 8, for the name is Maluku. This is my resume video for SIG Materi. Oke guys, langsung saja. Saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu yang dibawakan oleh Bapak Ali Yahya yang bertema perumusan gagasan awal. Di dalam perumusan gagasan awal kita pasti mengetahui apa itu unacooling. Unacooling adalah singkatan dari analisis kondisi lingkungan. Nah, untuk itu kalian pasti bisa mikir, karena kalian ini mahasiswa, jadi kalian mungkin bisa mikir analisis kondisi lingkungan. Dalam kata kondisi lingkungan saja kita sudah tahu, seperti sampah-sampah di sungai, itu kan juga kondisi lingkungan ya guys. Jadi menganalisis, kita menyelidiki, melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa. Oke? Jadi pengertian dalam bahasa materinya adalah unacooling adalah suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk diketahui keadaan yang sesungguhnya yang berada di sekeliling kita. Tahu kan guys? Intinya itu kita menyelidiki suatu kejadian peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Saya beri contoh. Seperti di sungai-sungai, kita seringkali melihat banyak limbah atau sampah rumah tangga yang dibuang di sungai, sehingga membuat sungai itu tercemar dan mampet sehingga terjadinya banjir. Nah, itu suatu analisis dari kita. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya kita harus mencari suatu inti permasalahannya. Nah, inti permasalahannya yang ada di situ adalah masyarakat telah membuang sampah sembarangan. Solusinya apa? Kita membentuk organisasi atau membuat organisasi yang dalam rangka pelestarian lingkungan, seperti organisasi kerja bakti gitu, seperti gitu, dan mendaur ulang sampah-sampah tersebut. Itu termasuk kita mencari akar masalahnya gitu guys. Jadi untuk mencari akar masalah, setelah selesai kita bertemu dengan akar masalah tersebut, kita harus mencari solusinya. Jika belum sesuai harapan, kita harus mencari akar masalah tersebut. Lah, sampah-sampah itu kan berarti tidak sesuai harapan, karena orang-orang masyarakat masih membuang sampah di sungai, bukan di tempat sampah, seperti itu. Namun, jika dalam suatu kegiatan yang tidak mempunyai masalah, maka suatu kegiatan itu dianggap belum sukses. Sekarang kita membahas tentang program kerja dalam perumusan gagasan awal. Untuk program kerjanya sendiri, kita harus memiliki kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat ancaman. Jika kita tidak memiliki salah satu dari itu, maka program kerja kita akan gagal. Seperti itu. Pentingnya pemilihan kegiatan. Kita ada 3 kegiatan yang perlu kita pilih dalam waktu yang mendesak atau tidak.
Yang pertama, kegiatan dalam penting dan mendesak. Suatu kegiatan yang penting dan mendesak, kita harus memprioritaskan terlebih dahulu daripada kegiatan yang lain. Untuk yang kedua, tidak penting tapi mendesak. Bagaimana itu guys? Tidak penting tapi mendesak. Kita bisa memilah, kita bisa memikir, dan kita bisa berdiskusi gimana caranya dikerjakan kapan seperti itu. Tetapi yang ketiga ini penting dan tidak mendesak. Walaupun penting tapi tidak mendesak, kita bisa mengulur waktu, kita bisa mungkin dikerjakan next time atau besok atau lusa, terserah. Yang penting dia bersifat tidak mendesak walaupun itu penting. Jadi penting dan mendesak itu sangat berbeda dan seringkali berhubungan, seperti itu guys. Untuk materi yang pertama saya kira cukup. Kita lanjut yang ke materi yang kedua. Untuk materi yang kedua kita tentang rencana kerja dan kepanitiaan yang dibawakan oleh Bapak Henry. Rencana kerja dan kepanitiaan ini sangat penting dalam suatu organisasi di kampus, terutama untuk mahasiswa ekonomi dan bisnis. Kita seringkali melihat organisasi kegiatan kepanitiaan seperti BEM atau Himasima dan lain-lain, kita nggak sebut yang lain. Kepanitiaan itu sangat penting dalam suatu organisasi di perkuliahan. Jadi, tujuan materi ini diberikan adalah memahami rencana kerja. Yang kedua, memiliki keterampilan agar suatu mahasiswa dan semua mahasiswa bisa berterampil dalam suatu keorganisasian. Dan setiap organisasi memiliki visi dan misi masing-masing. Kita memerlukan perencanaan. Tanpa adanya perencanaan, suatu organisasi tidak akan pernah terjadi lancar, guys, gitu. Kita harus menyusun perencanaan kerja sebagai memberikan keuntungan dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan. Jadi kita harus merencanakan rencana kerja itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang isi dari rencana kerja kepanitiaan. Itu harus meliputi nama, waktu, pelaksana, anggaran, sasaran, dan sarana. Tanpa ada salah satu tersebut, kepanitiaan susunannya tidak akan pernah tercapai dan tidak akan pernah sukses. Seperti itu. Oke guys, kukira cukup untuk materi kedua. Kita lanjut ke materi ketiga yang dibawakan oleh Bapak Ali Yahya lagi, yang bertema administrasi. Jadi di dalam administrasi kita dibagi menjadi dua, yaitu administrasi kesekretarisan dan administrasi keuangan. Pastinya kalian tahu sebagai mahasiswa manajemen akuntansi pasti tahu, dan terutama orang yang bekerja di kantoran. Untuk administrasi kesekretariatan guys, sebagai keseluruhan kegiatan penataan perkantoran dalam rangka penunjangan kelancaran pencapaian pendapat dalam suatu organisasi. Itu artinya dari administrasi kesekretariatan. Untuk yang kedua, administrasi keuangan, yang berarti suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, serta melamporkan data keuangan, baik di perusahaan atau di organisasi. Itu bedanya guys. Seringkali kalian bingung bedanya dari kedua itu ya guys. Sebelumnya aku juga bingung sih, tapi setelah LKMMTD ini dijelaskan materi ini tentang administrasi, jadi aku ndak bingung sama sekali. Kurasa untuk materi yang ketiga sudah cukup karena pada intinya saja seperti itu. Kita lanjut untuk materi yang keempat yang dibawakan oleh Ibu Ratna tentang pengendalian motivasi. Apa sih pengendalian motivasi itu? Secara dasar, pengendalian motivasi berarti dorongan. Pengendalian motivasi harus dilakukan. Kenapa? Karena motivasi sendiri itu mencakup improvement, reward, growth, education, dan achievement.
Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor dorongan. Tanpa adanya motivasi, orang-orang tidak akan pernah bertindak. Jadi motivasi itu seperti dorongan penunjang agar orang semangat melakukan sesuatu yang dicapai, seperti itu. Oke guys, kurasa materi yang keempat sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke materi yang kelima, yang dibawakan oleh Bu Ratna juga, yang bertema pengembangan program kerja. Aspek yang mempengaruhi suatu kegiatan itu adalah rutinitas. Rutinitas itu apa sih? Rutinitas adalah suatu kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekitar. Kegiatan itu dapat dilakukan dengan syarat strategi dan sasaran yang tepat. Kita misalnya berdagang, misalnya kita berdagang jamu. Strateginya tepat, tapi sasarannya tidak tepat. Seperti kita berdagang jamu di depan SD. Mana ada yang beli anak SD ya guys. Jadi kita berdagang jamu, entah itu di depan puskesmas atau di pasar-pasar, itu pasti laku gitu guys. Contohnya seperti itu. Ya, kita lanjut ke materi yang keenam yang dibawakan oleh Mr. Anang. Berbagi pengalaman model maksudnya. Usulan dan pelaksanaan kegiatan. Jadi, Mr. Anang ini menjelaskan bahwa pengalaman model apa saja sih gitu ya. Untuk pengalaman, untuk suatu organisasi misalnya. Suatu organisasi itu bukan organisasi tersendiri ya. Kita pribadi pun harus memiliki dua prinsip, yaitu soft skill dan hard skill. Apa sih soft skill itu? Pasti banyak yang bingung nih. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang dalam beradaptasi. Jadi sudah ada dalam diri kita sendiri, namun kita tidak sadar. Seperti beradaptasi, tidak bisa beradaptasi terhadap lingkungan, seperti itu contohnya. Terbentuk dalam suatu kondisi. Nah, jadi terbentuknya itu dalam suatu kondisi yang misal kepepet atau apa gitu. Tapi beda lagi dengan hard skill. Kalau hard skill adalah kemampuan yang bisa dipelajari. Jadi seperti kita kuliah, itu kemampuan yang bisa dipelajari. Seperti itu guys. Jadi itu aja intinya untuk 6 materi tersebut yang aku resum dan aku jelaskan di acara LKMMTD 2021 yang diselenggarakan oleh Kampus Umaha. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Thank you for your attention. Don't forget subscribe, comment, and like. Saya mengundurkan diri dengan Deni Saraman Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.